Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi para pemirsa Tabura Injil. Bersama saya Pendeta Wesita Mara SSI, pelayan firman di Klasi Siapen Selatan, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, akan mengisi kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan pemberitaan firman Tuhan atau renungan Tabura Injil. Pembacaan firman Tuhan saat ini bagi kita terpilih di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 dengan tema belajar bekerja sama dalam keluarga Kristen. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, banyak orang mengatakan bahwa mereka atau menganggap dirinya bahwa mereka adalah orang Kristen. Namun, tidak semua orang Kristen dapat menjalankan kehidupannya menurut teladan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, Kitab Amsal pasal 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-8 akan memberikan kita atau mengajarkan kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang dapat dinyatakan dalam suatu kerjasama di tengah kehidupan keluarga Kristen. Pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, kehidupan keluarga Kristen atau kehidupan setiap orang Kristen akan berjalan secara harmonis dan baik apabila dijalankannya menurut kebenaran firman Tuhan. Di tengah kehidupan keluarga Kristen terdiri dari bapa, ibu, dan anak-anak. Di dalamnya dituntut untuk membangun suatu kerjasama yang bagaimana menyatakan bahwa keluarga ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan dan menjalankan kehidupannya di dalam menghormati Tuhan yang telah menyatukan, yang telah membangun dan mengumpulkan atau membangun dan menyatukan keluarga Kristen ini untuk menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Pembacaan hari ini mengajarkan kita mengenai bagaimana cara untuk belajar bekerja sama untuk menjadi keluarga Kristen yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dan dapat kita maknai dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan kita menjadi orang pemalas, atau jangan sampai kita menjadi pemalas dalam menjalankan kehidupan kita. Artinya bahwa sebagai orang-orang percaya yang sudah diinjili, yang sudah diajar, yang sudah diberikan pemahaman dalam kebenaran firman Tuhan, haruslah kita menjadi orang yang rajin. Karena orang pemalas tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam hidupnya. Tetapi orang yang rajin tentulah akan membangun keutuhan kehidupan rumah tangganya di dalam Tuhan dengan saling bekerja sama, menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Para pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hal yang kedua, mari kita belajar dari semut yang sekalipun mereka kecil, namun mereka memiliki sifat yang rajin dengan keutuhan yang tidak pernah terlepas dari cara hidup mereka dan selalu bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Semut tidak memiliki pemimpin atau tidak ada yang menguasai dan mengatur, mengendalikan hidup mereka satu demi satu. Tetapi mereka mampu menjalankan tugas-tugas mereka
seturut dengan apa yang mereka mau dan apa yang mereka kerjakan. Para pemirsa tabura Injil yang Kristus kasihi, mari kita belajar dari semut yang kecil ini. Bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dengan tekun, sabar, hingga sampai pada akhirnya mereka bisa mengumpulkan makanan di waktu panas dan mereka akan menikmati itu di waktu-waktu tertentu. Dengan demikian kita juga dapat melihat bagaimana situasi dan kehidupan kita saat ini di mana pandemi virus corona sedang melanda dunia, melanda bangsa dan negara kita, bahkan melanda kita di tanah Papua. Itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita takut, lalu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita membangun hubungan kerjasama yang baik di dalam keluarga. Secara iman kita beribadah setiap waktu kepada Tuhan dan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan tugas kita masing-masing di dalam keluarga, di dalam persekutuan jemaat dan di tengah kehidupan bermasyarakat. Keluarga adalah kelompok kecil yang ada di tengah masyarakat, dapat menyatakan kehadiran Allah di tengah kehidupan, di dalam belajar bekerja sama dalam segala hal. Para pemirsa tabura Injil yang Kristus kasihi, dengan demikian kita dapat melihat bagaimana keluarga Kristen menyatakan kerjasama yang menyatakan bahwa Kristus sedang memimpin suatu keluarga dalam menjalankan kehidupannya. Di tengah situasi seperti ini, tiap-tiap anggota keluarga dituntut untuk harus ada dalam suatu komitmen. Dengan demikian kita diharapkan untuk selalu belajar membangun kerjasama dalam kehidupan keluarga, supaya kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita ada di dalam kasih Tuhan, dan kita membangun kehidupan rumah tangga kita di dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom.